jika dia maksimal, di makhluk yang paling sempurna di dunia ini adalah makhluk yang menyempurnakan, mewujudkan secara sempurna sifat ubudiyahnya kepada Allah. Itulah makhluk yang sempurna. Beliau kamalul makhluqi fi tahqiqi ubudiyatihi lillah. Maka makhluk yang paling sempurna adalah makhluk yang maksimal mewujudkan sifat ubudiyah pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama izdada al-'abdu tahqiqan lil ubudiyyati, setiap kali seorang hamba tambah wujud ubudiyahnya, ubudiyah, sifat ubudiyahnya kepada Allah, izdada kamaluhu, maka bertambah pula kesempurnaannya. Kesempurnaan itu di dunia ini yang bisa bertambah hitungannya, yang bisa sempurna itu hanya iman. Hanya iman yang bisa sempurna. Adapun dunia itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu tidak pernah ada nominalnya. Di angkanya selalu nol. Angkanya selalu nol. Kecuali dia berubah jadi amalan saleh. Makanya harta sebanyak apapun itu hitungannya nol, tidak ada angkanya. Tapi yang bisa sempurna itu adalah agama. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sungguhnya hari ini kata Allah, sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi, agama itu bisa sempurna. Ini berarti apa? Jadi bahan untuk bersaing, ya, bahan persaingan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Taimiyah menyinggung hal tersebut, bahwa kesempurnaan seorang hamba itu diukur pada seberapa besar terwujudnya sifat ubudiyah pada diri dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali bertambah sifat ubudiyah itu pada dirinya, maka bertambah pula kesempurnaan. Wa alat darajatuhu, dan semakin naik derajatnya. Wa man tawahhama anna al-makhluqa, dan barang siapa yang punya pemahaman atau keliru, tawahhum, al-wahmu itu kekeliruan. Tadi di sini menggunakan kalimat tawahhum, karena orang yang punya pemahaman seperti jelas keliru. Wa man tawahhama anna al-makhluqa yakhruju anil ubudiyyati biwajhin min al-wujud. Maka barang siapa yang memahami atau punya keyakinan bahwa ada makhluk yang bisa keluar dari penghambaan kepada Allah dari sisi atau aspek apapun itu, au annal khuruja anha akmal, atau dia punya pemahaman bahwa keluar dari penghambaan kepada Allah itu adalah derajat yang sempurna, fa huwa min ajhalil khalqi, maka orang yang seperti itu adalah makhluk yang paling jahil, makhluk yang paling bodoh, wa adhallihim, dan makhluk yang paling sesat. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa siapa yang memahami bahwa keluar dari penghambaan kepada Allah, dari abdun, dari tingkat syariat, dengan istilah orang sufi yang sebelumnya dibahas oleh beliau, dianggap sudah sampai kepada derajat hakikat, yang dimana dia tidak wajib lagi melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, karena ibarat air di lautan tidak pernah keruh. Sekalipun dibuangin sampah ke tengahnya pasti hanyut. Nah, itu anggapan orang sufi. Yang sudah jadi wali, maka maksiat pun lebur, ya, tidak mempengaruhi kewalian dan kedekatan mereka kepada Allah. Maka Ibnu Taimiyah menyanggah bal huwa min ajhalil khalqi. Justru itu kebodohan yang nyata dan sebuah kesesatan yang sesat, kesesatan yang nyata. Qala Allah Ta'ala, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhanahu bal ibadun mukramun. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Allah mengambil atau memiliki anak, waqalu, dan orang-orang musyrik, ittakhadha ar-rahmanu waladan. Orang-orang musyrik mengatakan ar-Rahman, yaitu Allah, memiliki anak.
Siapa yang mereka tuduhkan? Malaikat. Yang malaikat itu menurut orang musyrik anak perempuannya Allah. Hanya Ibnu Taimiyah ini akan menyanggah itu ya, akan menyanggah pemahaman orang yang punya pemahaman ada sebagian makhluk yang bisa keluar dari penghambaan kepada Allah. Allah kisahkan, Ibnu Taimiyah membawakan betapa murkanya Allah kepada orang yang bisa keluar dari apa? Dari penghambaan kepadanya. Ketika orang musyrik menuduh, ya, memberikan statement bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak perempuan yaitu malaikat, Allah mengatakan subhanahu maha suci Allah. Ya, dari tuduhan tersebut. Bal ibadum mukramun. Justru mereka tetap hamba yang dimuliakan oleh Allah, ibad. Kalau malaikat itu anak maknanya, kalau malaikat itu anaknya Allah, maka malaikat itu punya hak untuk keluar dari penghambaan kepada Allah. Karena anak juz'un min abihi. Karena anak itu adalah bagian satu level dengan bapaknya. Bagian. Jadi kalau bapaknya ada sifat uluhiyah, berarti dia anaknya turun. Maknanya. Turun jadi uluhiyah. Berarti kalau sama-sama punya sifat uluhiyah yang berhak disembah bapak sama anak, berarti anak punya hak untuk keluar dari penghambaan kepada bapaknya. Maka ketika orang musyrik itu punya pemahaman bahwa orang musyrik, orang malaikat itu anak perempuan Allah, maka dibantah langsung oleh Allah. Karena itu secara tidak langsung akan mengatakan bahwa malaikat itu keluar dari penghambaan kepada Allah karena sudah jadi anak. Ya, karena sudah jadi anak, maka dia keluar dari penghambaan kepada Allah. Berarti apa? Berarti ada makhluk yang bisa keluar dari penghambaan kepada Allah. Maka Allah langsung menegaskan bal ibadum mukram. Malaikat itu sekalipun mereka tidak pernah bermaksiat tetap ibad. Ya ibadun mukramun. Yaitu hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, memang mereka diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Ya, untuk beribadah. Kemudian mereka dikasih kekuatan untuk beribadah oleh Allah dan tidak dikasih niat untuk bermaksiat. Semua beribadah. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Jadi para malaikat itu tidak pernah melanggar mendahului perintah Allah. Wa hum bi amrihi ya'malun. Jadi mereka itu di setiap saatnya mengamalkan perintah Allah itu. Wa hum min khasyatihi musfiqun. Dan mereka juga sangat takut kepada Allah. Sifatnya malaikat. Sifat malaikat itu luar biasa. Ya. Jadi ibadahnya itu tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Sampai Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, dia mengatakan mensifati betapa banyaknya malaikat dan betapa hebatnya ibadah mereka. Rasulullah attatis sama'u wa huqqalaha an ta'id. La tajidu mawdi'an arba'a sabi illa wa fihi malakun raki'un wa sajidun wa qa'imun. Kata Rasulullah, langit ini hampir roboh dan layak untuk roboh saking banyaknya malaikat. Tidak ada, kata Rasulullah, tempat yang kosong di langit itu. Yang kan langit 7 lapis, 7 tingkatan. Itu semua full sama malaikat. Kata Nabi, tidak ada satu tempat yang kosong di langit. Ya, kosongnya itu selebar 3 jari atau 4 jari, kecuali di situ ada malaikat. Ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang berdiri, semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka takut kepada Allah. Jadi kesimpulannya bahwa malaikat sehebat ini ibadahnya, itu tetap tidak ada alasan untuk keluar dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menegur, ya, membantah tuduhan orang musyrik yang mengatakan malaikat adalah anak perempuan Allah. Berarti konsekuensinya atau orang yang mendengar itu akan memahami bahwa malaikat itu bisa keluar dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika malaikat aja yang seperti itu ibadahnya tidak bisa keluar tetap disebut hamba oleh Allah, bagaimana mungkin ada seorang manusia yang
punya pemahaman saat dia sudah sampai kepada tingkatan ibadah tertentu, maka dia boleh keluar dari agama, dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas pemahaman yang sesat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, surah yang lain, wa qala ta'ala wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan. Ini diulang berkali-kali oleh Allah di dalam Al-Qur'an tentang tuduhan orang musyrik. Mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman yaitu Allah ittakhadha waladan, memiliki anak. Kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengucapkan sebuah ucapan yang besar. Ya, ketika orang mengatakan punya keyakinan Allah punya anak, itu kan sama dia juga dengan mengatakan ada hamba Allah yang bisa keluar dari penghambaan kepada Allah. Maka Allah mengatakan laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengucapkan ucapan yang besar. Besar apa aja? Bukan besar pahalanya, besar dosanya. Sampai disebutkan di ayat selanjutnya, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Di langit itu hampir roboh, kemudian bumi hampir terbelah, gunung-gunung hampir hampir apa? Hampir berjatuhan. Ya, hampir runtuh. Mendengar apa? Mendengar ucapan yang mengatakan Allah punya anak. Di makhluk yang kita anggap jamat, benda mati itu, di dalam syariat tidak seperti yang kita pahami. Bayangkan gunung, langit, bumi itu hampir rusak semua. Ya, hampir roboh, hampir terbelah bumi. Ketika mendengar ada makhluk manusia yang mengatakan Allah punya anak. Allah punya anak. Di makhluk saja itu mendengar kesyirikan. Itu mereka takutnya luar biasa. Tapi manusia ini melakukan kesyirikan yang enjoy-enjoy saja. Nah, memang disifati oleh Allah, wa kana al-insanu zaluman jahula. Manusia itu zalim, sifat aslinya sama jahil. Kata Allah, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua, in kullu, semua yang di langit dan yang di bumi datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba tanpa pengecualian. Tidak ada yang ada di bumi dan di langit illa atir rahmani abda, kecuali nanti datang menemui Ar-Rahman sebagai hamba. Kayak di sini selalu disebutkan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Artinya Ar-Rahman ini apa? Ar-Rahman ini yaitu nama Allah yang mengandung makna rahmah, memiliki sifat rahmat. Artinya tidak ada yang bisa keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap tuduhan orang musyrik yang mengatakan Allah punya anak, yaitu malaikat, berarti malaikat itu bisa keluar dari penghambaan kepada Allah. Allah selalu gandengkan dengan bantahan itu dengan nama Allah Ar-Rahman, bahwa rahmat Allah itu tidak ada yang bisa keluar dari rahmat Allah. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Sungguh Allah telah mengetahui jumlah mereka dan mereka semua pada hari kiamat datang kepada Allah dalam keadaan sendiri. Dalam keadaan sendiri akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bertemu kepada Allah? Ya karena hamba. Karena tidak bisa keluar dari hamba. Status sebagai seorang hamba. Jadi di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu memberikan sebuah perumpamaan atau perbandingan. Andaikan ada orang yang dengan tingkat ibadahnya kemudian karena super luar biasa ibadahnya, ya kesolehannya, sehingga dia diberikan kesempatan oleh Allah, diizinkan untuk keluar dari penghambaan kepada Allah, maka yang layak itu malaikat, bukan manusia. Kemudian Ibn Taimiyah melanjutkan wa qala ta'ala fil masih. Wa qala ta'ala fil masih. Kalau ini anggapan orang Nasrani. In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil.
Isa itu ketika disebut oleh orang Nasrani sebagai anaknya Allah Subhanahu wa taala wal billah, yaitu Allah mengatakan in huwa illa, Isa itu tidak lain dan tidak bukan illa kecuali abdun, itu hamba dia. Kan Tuhan bukan anak Allah. Kalau anak Allah berarti punya sifat uluhiyah seperti bapaknya. Berarti kalau punya sifat uluhiyah tidak butuh kepada Allah, tidak butuh untuk menjadi hamba. Maka Allah menegaskan Masih al-Masih, ya Isa al-Masih tetap sebagai seorang hamba. In huwa illa abdun an'amna alaihi. Yang kami kasih nikmat, nikmat apa? Nikmat nubuah. Ya, nikmat nubuah. Nikmat yang paling besar adalah nikmat kenabian. Nikmat kenabian. Nikmat kenabian ini tidak bisa dicari. Dari sabil iktisab, bukan dengan usaha. Ya, dia adalah pemberian mutlak dari Allah, siapa yang dia pilih. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Dan Isa kami jadikan sebagai apa? Mathal, contoh untuk Bani Israel. Contoh apa maksudnya? Ada dua penafsiran di sini. Satu penafsiran bahwa Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah Bani Israel itu untuk sebagai mathal, yaitu contoh, qudwah, panutan. Kemudian yang kedua, penafsiran yang kedua maknanya adalah Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah tanpa seorang bapa itu untuk sebagai contoh, ya, bukti kemahakuasaan Allah kepada Bani Israel. Allah ingin menampakkan kemahakuasaannya kepada di tengah-tengah Bani Israel, bahwa dia maha kuasa sebagaimana Allah mampu menciptakan Adam tanpa seorang perempuan dan seorang laki-laki, maka Allah Subhanahu wa taala juga lebih mampu menciptakan manusia tanpa seorang laki-laki, yaitu Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Jadi dibantah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang Nasrani mengatakan bahwa Isa anaknya Allah, itu maknanya berarti dia punya sifat uluhiyah. Sebagian orang Nasrani itu menganggap Isa sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan. Wa qala ta'ala wa lahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Allah Subhanahu wa taala masih menceritakan, dibawakan ayatnya oleh Ibnu Taimiyah tentang sifat para malaikat. Betapa luar biasanya ibadah mereka, tapi tidak kemudian membuat mereka itu harus keluar dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu man fis samawati wal ard. Milik Allah segala siapa yang di langit dan di bumi. Wa man indahu, dan siapa yang di langit atau di sisi Allah yaitu di langit. La yastakbiruna an ibadatihi. Tidak enggan untuk beribadah kepada Allah. Wala yastahsirun, dan mereka tidak pernah bosan. Malaikat tidak pernah bosan beribadah. Ini sifat bosan ini yang kita harus jaga. Ya, jangan sampai kita bosan belajar, bosan beribadah, bosan melaksanakan amalan salat. Karena sifat bosan ini itu bahaya. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, tidak ada yang dikhawatirkan dan ditakutkan oleh orang-orang saleh di zamannya atau sebelumnya, mulai zaman salaf, melebihi kekhawatiran mereka terhadap sifat bosan di akhir hidup. Ya, bosan terhadap ibadah. Itu yang dikhawatirkan. Takutnya su'ul khatimah. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, tidak ada yang paling ditakutkan oleh orang-orang saleh sebelumnya melebihi takutnya mereka terhadap sifat bosan kepada ibadah di akhir umur, di akhir hidup kita. Maka jangan sampai di usia kita yang sudah tua, kita sudah bosan karena sudah bertahun-tahun beribadah dan bentuk ibadahnya itu saja. Nah memang, ya, kalau kita lihat ibadah ini secara kasat mata ya membosankan karena itu saja. Nah disitulah letak besarnya makna keistiqomahan itu. Istiqomah itu mulia luar biasa, di mana seorang tidak pernah berubah, dia selalu menapaki jalan yang lurus, istiqomah terus, tidak ada perubahan. Yang dicela oleh para ulama itu adalah talawun fiddin, yaitu orang yang bolak-balik keluar masuk agama,
atau keluar masuk amal soleh maksiat, beramal soleh maksiat, talawun, maknanya banyak warnanya, tidak istiqomah di dalam kebenaran. Nah, ini malaikat la yastahsirun, tidak pernah bosan beribadah kepada Allah, sifat mereka. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Setiap malam dan setiap siang hari mereka yusabbih, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. La yafturun, tidak pernah putur, tidak pernah malas. Ya, tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti, tidak pernah malas. Ya, kalau berhenti itu berarti kan eh, perbuatan nyatanya sudah tidak ada, berhenti dia beramal. Kalau bosan ini dia bisa jadi beramal tapi malas, ya hatinya sudah tidak semangat lagi. Hanya di antara sifat orang munafik disebutkan oleh Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mau sholat itu malas-malesan, ya tidak semangat. Itu sifat orang munafik. Bermalas-malasan karena mereka tidak semangat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditegaskan lagi oleh Allah, dibawakan oleh Ibnu Taimiyah. Kita masih bahas masalah ayat ya. Wa qala ta'ala la yastankifa al-masihu ay yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabuna wa may yastankif 'an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'an. Al-Masih Isa alaihi salam la yastankifa, tidak menyombongkan diri, ay yakuna 'abdan lillah, untuk menjadi hamba bagi Allah. Walal malaikatul muqarrabun, begitu juga para malaikat yang didekatkan oleh Allah. Tidak pernah merasa enggan atau sombong, menyombongkan diri untuk beribadah kepada Allah. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'an. Maka barang siapa yang istingkaf, ya sombong untuk beribadah kepada Allah, wa yastakbir, dan sombong, wa yahsyuruhum ilaihi jami'an, maka ketahuilah mereka semua akan dikumpulkan dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat istingkaf sama istikbar itu kata ulama rahimahullah maknanya, kalau al-istingkaf itu sombong, dia ada sifat sombong kemudian merendahkan. Ya, sifat sombong kemudian merendahkan. Atau dia, ada juga ulama yang mengatakan bahwa istingkaf ini maknanya itu dia enggan untuk melakukan ibadah. Kemudian diiringi oleh sifat al-anafah. Al-anafah itu dia tidak ada kebutuhan atau merendahkan ibadah tersebut. Nama istingkaf. Jadi orang yang istingkaf itu adalah orang yang tidak mau beribadah dan menganggap ibadah itu tidak punya nilai, tidak ada nilainya, rendah. Gitu. Dia tidak butuh. Itu istingkaf. Kalau istikbar itu sekedar dia tidak mau ibadah. Dia tidak mau ibadah tapi tidak ada pandangan terhadap ibadah itu bahwa ibadah itu sesuatu yang rendah, hina, tidak ada. Jadi kalau istingkaf itu lebih besar, lebih dahsyat. Maka ulama mengatakan setiap sifat istingkaf itu masuk istikbar. Ya. Tapi tidak semua istikbar masuk istingkaf. Karena istingkaf ini menolak, tidak mau beribadah dengan diiringi oleh sifat menganggap ibadah itu tidak punya nilai. Jadi dia tidak butuh sama ibadah. Kalau sombong itu hanya sifatnya enggan. Dia tidak mau beribadah, ya, tapi dia juga mungkin punya keyakinan bahwa ibadah itu ada manfaat. Ada manfaat, tapi dia sendiri tidak mau beribadah. Nah, ini kedua-duanya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak mau beribadah, mau diiringi oleh sifat bahwa ibadah itu punya nilai atau tidak ada nilainya, semuanya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan bertemu dengan Allah. Tentunya ini ancamannya ya, ancaman berat. Ila qaulihi wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Dan ketika nanti pada hari kiamat mereka tidak akan menemukan yang mendapatkan selain Allah pelindung dan penolong. Waliyan wala nasira. Ketika mereka di adab. Di sifat orang yang tidak mau beribadah alias dia punya hak keluar dari penghambaan kepada Allah diancam. Ya, diancam oleh Allah. Nah, bagaimana ada sekelompok manusia, ya kembali lagi sekelompok manusia yang yakin seyakin-yakinnya
ketika sudah sampai kepada derajat tertentu lewat ibadah yang selalu mereka perjuangkan, itu mereka bisa keluar dari penghambaan kepada Allah, tidak kena lagi perintah, tidak kena lagi larangan. Itu bagaimana? Sementara Allah di sini mengancam dengan azab neraka orang yang tidak mau beribadah kepada Allah tanpa disebutkan oleh Allah siapa itu. Sifatnya umum. Man. Ya, man itu kalau kata ulama bilangnya itu siratul umum. Itu mencakup semuanya tanpa terkecuali. Wa may yastangkif, siapa saja. Berarti tidak ada penghususan. Siapa saja. Ya, mau dia orang soleh, mau orang setengah kesalehannya atau super kesalehannya, semuanya sama. Baik manusia, para nabi, para malaikat yang enggan tidak mau menjadi hamba Allah diancam dengan neraka. Wa qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, Rabb kalian berfirman, berkata ud'uni, memintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Diancam lagi, ya. Orang yang tidak mau beribadah diancam lagi oleh Allah akan dimasukkan ke neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam jahanam dakhirin, dalam keadaan hina. Sebagaimana mereka menyombongkan diri di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka dengan azab neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala wa min ayatihi al-lail wan nahar. Di antara tanda kemahabesaran Allah adalah malam dan siang. Al-lailu wan nahar. Seperti itu, lail an-nahar. Malam dulu baru siang. Wasyamsu wal qamar. Dan matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Ini tanda kemahabesaran Allah. Di antara tanda kemahabesaran Allah dari matahari dan bulan ini, di antaranya adalah, kata ulama, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terlambat. Ada sebuah kutipan yang bagus sekali, ya. Kalau tidak salah Imam Ahmad itu pernah dinasihati oleh gurunya. Kalau tidak salah. Jadi gurunya itu menasihati dia seperti ini. Jadilah kamu seperti bintang di malam hari. Kalau kamu tidak bisa seperti bintang, maka jadilah kamu seperti bulan. Kalau kamu tidak bisa jadi bintang dan bulan di malam hari, maka jadilah kamu matahari di siang hari. Maka Imam Ahmad bertanya, bukannya kebalik? Jadi matahari dulu, baru kalau tidak bisa jadi bulan, baru jadi bintang. Kata gurunya, bukan itu yang saya maksud. Maknanya, jadilah kamu bintang di malam hari. Maksudnya qiyamul lail, suntuk, semalam suntuk. Dia tidak pernah tidur kalau bisa qiyamul lail. Seperti bintang, bintang maghrib muncul dia. Kapan dia terbenam? Ya ketika muncul matahari sampai subuh. Seperti itu terus. Dia tidak pernah terlambat dan tidak pernah gaib, absen. Kalau kamu tidak bisa seperti bintang, yaitu qiyamul lail terus, nah capek ya seperti bulan. Bulan itu gimana? Bulan terkadang dia muncul di awal malam, terkadang di akhir malam, terkadang dia muncul dari awal sampai akhir, yaitu bulan purnama. Ya, kamu seperti itu. Kalau tidak bisa di awal malam kamu qiyamul lail, ya di akhir. Kalau kamu bisa semalam suntuk juga seperti bulan sekali-sekali. Kalau sama sekali tidak bisa di malam, sama sekali tidak bisa qiyamul lail, maka jadilah matahari. Matahari di siang hari. Maknanya apa? Matahari itu tidak pernah terlambat untuk muncul. Dia selalu taat kepada Allah, walau sedetik dia tidak pernah terlambat. Maknanya di siang hari, kalau malam harinya kamu tidak qiyamul lail, usahakan di siang hari jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti matahari. Nah, ini mungkin salah satu cerita ulama salaf. Allah kemudian melarang la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Tapi sujudlah kalian kepada zat yang menciptakan
apa makhluk-makhluk tersebut. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika benar-benar kalian hanya kepada Allah menyembah, beribadah. Fa in istakbaru, jika mereka menyombongkan diri, dan jika ada manusia yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau jadi hamba Allah, fa falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Maka sesungguhnya malaikat yang ada di dekat Allah itu senantiasa bertasbih mensucikan Allah siang dan malam. Wala yas'amun, dan tidak pernah mereka itu merasa bosan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegur kita ya, ini manusia. Kita ini ditegur sama Allah. Jangan kita ini merasa bahwa hanya kita yang menyembah Allah, hanya manusia. Kalau manusia semua ini kufur, tidak mau beriman kepada Allah, dan tidak ada yang mau bertasbih kepada Allah, tidak mau ada yang mau beribadah kepada Allah, ingatlah bahwa kita ini hanya segelintir kecil dari makhluk Allah yang taat beribadah. Di sana banyak makhluk Allah namanya malaikat. Malaikat itu jumlahnya jauh lebih besar dan jauh lebih banyak dan jauh lebih taat, jauh lebih takut kepada Allah daripada manusia itu sendiri. Maknanya apa? Maknanya Allah tidak butuh kita. Ada di sana hamba Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih taat daripada kita. Kita ini apa ini? Makhluk manusia ini baru berbuat taat sedikit sudah merasa wah. Jangan, kata Allah. Mereka enggan, maka sungguhnya di sana ada hamba-hamba Allah yang tidak pernah bosan untuk selalu bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat. Nah, ini semua ancaman, ya. Di ancaman di dalam ayat dikutip oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa siapapun yang keluar menganggap dirinya tidak lagi kena kewajiban perintah sama larangan Allah alias tingkat hakikat atau ma'rifat, maka sungguhnya dia, sekalipun dia mengatakan dia wali, itu hakikatnya dia orang yang diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Maka hendaklah kamu senantiasa mengingat Rabbmu pada dirimu wahai Muhammad, tadarruan, penuh dengan kehinaan, wa khifah, dan rasa takut. Takut. Penuh dengan rasa hina, rendah, dan takut. Takut kepada Allah. Ila qawlihi innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati. Ini yang mau diambil oleh Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya malaikat yang ada di sisi Allah la yastakbiruna an ibadatihi, tidak pernah menyombongkan diri untuk tidak beribadah kepada Allah. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Dan mereka selalu bertasbih mensucikan Allah, dan kepada Allah mereka selalu sujud. Malaikat. Ya, sekali lagi malaikat tingkat ketaatannya kepada Allah luar biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Tidak ada satu malaikat yang menganggap dirinya itu keluar dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Taimiyah mengomentari ayat-ayat yang dia bawakan, wa hadza wa nahwuhu mimma fihi wasfu akabiril makhluqat bil ibadah. Dan ini beberapa ayat dan ayat-ayat yang senada wa nahwuhu, di mana di dalam ayat-ayat tersebut Allah mensifati akabir makhluqat, yaitu makhluk-makhluk yang hebat, yaitu malaikat dan para nabi, itu disifati oleh Allah dengan sifat ibadah, penghambaan. Ya. Mereka butuh untuk beribadah kepada Allah, padahal mereka orang-orang hebat. Nabi Isa alaihissalam disebut oleh Allah abdun, malaikat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ibadun mukramun. Padahal mereka ini orang-orang yang taat kepada Allah, malaikat, para nabi. Para nabi tidak keluar dari penghambaan kepada Allah. Wa dhammu man kharaja an dzalika muta'addidan fil Qur'an. Muta'addidan fil Qur'an. Dan di ayat-ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang keluar dari apa? Dari penghambaan kepada Allah. Muta'addidan fil Qur'an,
banyak sekali diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, tentang celaan orang yang tidak mau atau menyombongkan diri untuk menjadi hamba. Waqad akhbara annahu arsala jami'al ar-rusuli bidzalika. Dan Allah mengabarkan bahwa semua para rasul yang Allah utus ke permukaan bumi lidzalika, untuk mewujudkan penghambaan tersebut. Sifat penghambaan ini ubudiyah tadi. Sifat ubudiyah. Itu inti diutusnya para rasul. Bukan sekedar seorang rasul, para rasul. Makanya Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Wa ma, tidaklah aku utus min qablika, sebelum engkau wahai Muhammad, min rasulin, seorang rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan ke rasul itu, annahu la ilaha illa ana, bahwa, nah ini tujuan inti para rasul diutus, annahu la ilaha illa ana, bahwa sungguhnya tidak ada ilah zat yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budun, fa'buduni, aslinya ini fa'buduni, maka kasrah ya. Itu harakatnya itu kasrah, aslinya fa'buduni, fa'budun, maka sembahlah, maka sembahlah, sembahlah. Siapa yang suruh menyembah? Para nabi. Tujuan mereka datang juga untuk mewujudkan sifat yang besar ini, yaitu ubudiyah. Wa qala ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Tujuannya an i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. An i'budullah, penghambaan. Ini tujuan diutusnya para rasul. Wa qala ta'ala li bani Israil, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atan fa iyaya fa'budun. Allah mengatakan kepada Bani Israel, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, alladzina amanu, yang beriman, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku ini luas, kata Allah, fa iyaya fa'budun, maka hanya kepada saya kalian beribadah, hanya kepada saya kalian beribadah. Fa iyaya fa'budun, hanya kepada Allah mereka diperintahkan untuk beribadah. Maknanya apa? Kalau kalian tidak bisa menyembah Allah di satu tempat, maka sungguhnya bumi Allah luas, hijrah ke tempat yang lain, di mana kalian bisa leluasa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah di sana. Wa qala wa iyaya fattaqun, hanya kepada saya kalian, kata Allah, bertakwa. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah. Manusia ini juga sifatnya umum. An-nas, semua manusia. Tidak ada yang bisa keluar dari penghambaan menyembah kepada Allah. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang sifatnya bisa menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah lewat apa? Lewat penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Wa qala ta'ala, qul inni umirtu an na'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan an a'budallaha, untuk menyembah Allah, mukhlishan lahuddin, ikhlas di dalam beragama kepada Allah. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama berserah diri. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk pertama kali orang yang melaksanakan apa yang dia perintahkan. Para rasul semua seperti itu. Tidak ada yang dia perintahkan kepada umatnya, yang dia larang kepada umatnya, kecuali dia orang yang pertama kali tunduk melaksanakan perintah tersebut dan menjauhi larangan tersebut. Dan begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali tunduk, yaitu mengamalkan al-inqiyad, mengamalkan apa yang saya perintahkan. Qul inni akhafu in yasaitu rabbi 'adzab yaumin 'adzim.
Katakanlah sesungguhnya aku takut. In asaitu rabbi. Jika aku bermaksiat kepada Rabbku, takut akan hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Qulillaha a'bud. Qulillaha a'budu mukhlisan lahu dini. Katakanlah hanya kepada Allah aku menyembah dalam keadaan ikhlas. Fa'budu ma syi'tum min duni. Silahkan kalian menyembah selain Allah siapa yang kalian mau. Ini semua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat bahwa dia takut apabila dia keluar bermaksiat dari penyembahan kepada Allah untuk hari yang besar, yaitu hari kiamat. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara orang beriman yang mengaku bahwa dia lebih saleh, lebih taat, dan lebih mulia daripada Nabi, tidak. Jika Nabi saja itu takut apabila bermaksiat kepada Allah, tidak mau menyembahnya, maka bagaimana umatnya yang jauh lebih di bawah dia secara derajat. Wa kullu rasulin minar rusul iftataha da'watahu bid-du'a ila ibadatillah. Dan semua para rasul diutus oleh Allah itu memulai dakwahnya itu dengan ajakan beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, jadi hamba, ya, tunduk kepada Allah dulu. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaqauli Nuhin wa man ba'dahu. Seperti ungkapan Nabi Nuh yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an dan nabi-nabi setelahnya. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Ini ajakan para rasul semua. Sebelum para rasul melarang atau merintahkan yang lain, itu perintah ajakan mereka pertama kali adalah untuk menjadi hamba kepada Allah, ubudiyah, ya. Mewujudkan sifat ubudiyah pada diri seorang hamba, siap untuk beribadah kepada Allah kapan dan dimanapun dan sampai kapan. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Sembahlah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia. Wa fil musnad Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah bawakan oleh Ibnu Taimiyah di sini, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa sungguhnya Nabi pernah bersabda, bu'ithtu bis-sayfi baina yaday as-sa'ah. Aku diutus, ya, dengan pedang. Aku diutus dengan pedang baina yaday as-sa'ah, ya, di satu zaman dekat dengan hari kiamat. Dekat dengan hari kiamat. Di Nabi itu sudah tanda dekatnya hari kiamat. Diutusnya Rasulullah itu sudah dekatnya tanda dekatnya hari kiamat. Kita ini sudah di penghujung. Ya, penghujung. Dunia ini sudah tua. Dunia ini sudah tua. Sampai Nabi SAW di haditsnya mengatakan, umat Muhammad ini dibandingkan umat-umat sebelumnya itu ibarat satu lembu yang berwarna hitam. Ya, kemudian di lututnya atau di jidatnya itu ada warna putih. Bulu warna putih di jidatnya. Bulu warna putih itulah jumlah umat Muhammad. Ya, kemudian bulu hitam yang memenuhi tubuh lembu itu, badan lembu itu semua umat-umat sebelum kita. Nah, ini membandingkan betapa kecil dan sedikitnya umat Muhammad dibandingkan umat-umat sebelumnya. Jadi kita ini sedikit, ya, umat Muhammad. Ya, kalau kita lihat sekarang dunia padat, ya, hampir tidak ada tanah yang kosong kecuali di situ ada manusia. Cuman tidak dilihat dari sisi itunya, dilihat dari sisi sudah lamanya dunia ini. Dunia ini sudah lama. Sudah lama dan kita ini di penghujung. Nah, Nabi menyampaikan apa? Nabi mengatakan, bu'istu baina yaday sa'ati bis-sayf. Saya diutus oleh Allah, ya, di penghujung dekatnya tibanya hari kiamat itu dengan pedang. Dengan pedang. Hatta yu'badallahu. Tujuannya apa, Nabi? Tujuannya hatta yu'badallahu, sampai Allah itu diibadahi. Wahdahu semata la syarika lahu, tidak disekutukan dengan apa. Ini Rasulullah memberikan penegasan
bahwa tujuan dia diutus itu untuk menghambakan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa keluar dari ubudiyah kepada Allah. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dan Allah menjadikan banyak rezekiku itu dari naungan tombakku, lewat peperangan maknanya. Lewat peperangan. Wa ju'ila dhullu was-sagharu ala man khalafa amri. Dan dijadikan sebuah kehinaan dan kerendahan itu bagi semua yang menyelisihi perintah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi? Itu yang diperintahkan adalah mengajak seluruh umat manusia untuk menjadi hamba Allah, untuk mewujudkan pada dirinya sifat ubudiyah. Barang siapa yang tidak mau, maka kata Nabi, dia akan dihinakan. Dijadikan sebuah kehinaan dan kerendahan itu bagi yang menyelisihi perintah. Yaitu perintah untuk mewujudkan ubudiyah pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi menegaskan bahwa inna hadzal amru la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Agama ini kata Allah kata Nabi akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Ya, ke seluruh penjuru dunia selama tempat itu didatangi oleh siang dan malam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraka baitan min wabarin wala min madarin wala wabarin illa adkhalahu Allah taala." Tidak ada satu rumah yang sifatnya permanen atau di tenda-tenda kecuali Allah akan masukkan agama ini. Bi'izzin azizin atau bidullin tadi. Dengan kemuliaan atau dengan kehinaan. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Yang mau mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dihinakan? Yaitu orang yang tidak mau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hina. Ini dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang dipaparkan oleh beliau, ini semakin jelas bagi kita bahwa orang yang mengaku dengan kehebatannya ibadah dia sampai dia kepada level tertentu sehingga meyakini bahwa dia tidak wajib lagi untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, itu jelas adalah sebuah kehinaan sebenarnya. Ya. Mungkin kalau kita tidak tahu dalilnya bisa ke bawah itu, ya bisa ikut diperjuangkan ibadah terus sampai pada level tertentu nanti kita tidak lagi ibadah. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah memberikan kita selalu keistiqomahan, selalu meningkatkan ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon semoga sebelum Allah mencabut nyawa kita, Allah menilai benar-benar ubudiyah itu sempurna atau terwujud pada diri kita sehingga kita diakui sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum saya tutup, para ulama kita mengatakan sebuah kemuliaan yang terbesar itu bagi seorang hamba adalah ketika dia diakui oleh Allah sebagai hamba. Diakui sebagai hamba. Sebagaimana firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa yang besar, yang unik, ya, yang tidak pernah terjadi pada dalam sejarah umat manusia, hanya terjadi kepada Nabi. Itu Allah sematkan sifat ubudiyah kepada Rasulullah SAW. Kalau orang sekarang mungkin itu sudah bisa terbang dari dari Mekah ke Masjidil Aqsa, itu sudah menganggap wali yang bukan hamba lagi, ya. Tidak wajib lagi untuk beribadah kepada Allah karena sudah perkara yang gaib. Waliyadzubillah. Ini Nabi SAW disebutkan oleh Allah justru pada peristiwa seperti itu dia disebut oleh Allah sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga antum bisa memahami pemaparan Ibnu Taimiyah dan bahasa yang saya gunakan untuk menyampaikan isi kitab beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Baik, barakallahu fikum. Kayaknya waktu sudah habis ya. Insyaallah kita seperti biasa saya gunakan waktu untuk sesi tanya jawab biar lebih jelas. Barangkali ada pemaparan yang kurang jelas dimengerti, silahkan saya kembalikan kepada Abu Arkan.
Fadal, Abu Arkan. Baik, Ustaz. Baik, jazakallah khairan wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Aiman. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pada jamaah yang ingin bertanya kepada Al-Ustaz, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada yang ingin saya tanyakan. Misalnya nih kayak harapan akan terwujudnya doa itu kan adalah ibadah ya Ustadz. Nah, Iya. apakah ketika kita berharap kepada Allah untuk menggerakkan hati seseorang, si A, si B atau siapa aja gitu untuk membantu misalnya, apakah itu termasuk berharap kepada selain Allah? Tidak, ya. Selama kita cantumkan Allah Subhanahu wa taala di situ, itu kita mengharap, itu harapannya tetap kepada Allah, cuman si fulan itu dijadikan wasilah, dijadikan wasilah. Jadi tetap kita berharap kepada Allah. Karena kan secara tidak langsung kita mengatakan bahwa semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak menggerakkan hati si fulan, maka ya dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat kita punya harapan berdoa kepada Allah, berharap agar Allah menggerakkan hati si fulan, ya, itu apa sesuatu yang kita inginkan, maka itu tidak bertentangan dengan syariat dan tidak terlarang di dalam agama. Bahkan itu bagian daripada tauhid seorang muslim, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia yakin bahwa si fulan yang dia harapkan itu tidak akan mungkin bisa tergerak hatinya melakukan apa yang kita inginkan tanpa Allah yang menggerak. Dan itu yang sama dengan firman Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah ada sebuah keinginan yang muncul di dalam hati kalian kecuali sebelumnya Allah sudah menginginkan. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz. Boleh nambah nggak Ustadz pertanyaannya lagi? Ini Silakan, Ustadz, fadal. tadi itu istinkaf sama istikbar, yang mana ya yang khusus, yang mana yang umum ya Ustadz? Yang umum itu istingkaf, yang khusus itu istikbar. Oh ya, berarti benar pemahaman saya. Ya, istingkaf itu dia tidak mau enggan, kemudian dibarengi dengan sifat merendahkan, tidak butuh. Jadi tidak mau beribadah kepada Allah, di waktu yang sama dia itu menganggap ibadah itu tidak ada manfaatnya. Karena ada orang seperti itu. Sampai ada orang muslim secara zahir itu juga ada yang beramal tapi dia menganggap ibadah tidak ada amalan, tidak ada manfaatnya. Ya, itu diantaranya adalah orang munafik. Mereka mengatakan apa? Andaikan yang dibawa Muhammad ada kebaikan, ya, ada kebaikan. Orang kafir semua seperti itu, rata-rata umumnya menganggap bahwa ibadah atau risalah yang dibawa Muhammad ini tidak ada manfaatnya. Itu kata mereka. Orang munafik pun seperti itu. Ketika mereka diceritakan oleh Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, jangan kalian melakukan kerusakan, mereka mengatakan innama nahnu muslimun, kami ini memperbaiki, bukan membuat kerusakan, kata mereka. Allahu a'lam. Oh, berarti Ustadz, istikbar itu termasuk Istingkaf. istinkaf. Oh ya. Iya, betul. Berarti kalau istinkaf belum tentu istikbar. Belum tentu istikbar. Oh, Iya. nah Ustadz. Nah, Jazakallah khair Ustadz. wa iyyakum jazakallahu khairan. Baik, Tafadhal ibu-ibu yang lain. baik. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga jawaban dari Al-Ustaz Abu Aiman. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Silahkan bertanya sebelum ditanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, yang kita pelajarin ini kan tentang amalan hati terhadap
penghambaan diri kita terhadap Allah Ta'ala ya Ustadz. Nah, Dari paparan yang Ustadz sampaikan, saya stressing kepada pemahamannya Sufi yang menyimpang ya Ustadz, keluar dari penghambaan kepada Allah Ta'ala ya Ustadz. Itu kan adanya pemahaman yang keliru gitu ya Ustadz. iya. Nah, bisakah saya Ustadz menyampaikan kepada realita kita dalam kehidupan ini? Kebanyakan tadinya saya termasuk bahasanya gitu. Memahami ibadah itu kan hanya ibadah mafdo ya Ustadz. Ibadah-ibadah zuhir artinya yang kita lihat adalah yang wajib gitu loh, apanya seperti yang disebut sholat, puasa, zakat, haji gitu ya Ustadz, Islam gitu kan. Sedangkan ibadah saya mengutip surat Al-Zariyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tidak komprehensif, artinya hanya menganggap bahwa ibadah-ibadah secara zohir. Sedangkan begitu keluar dari sholat, ibadah itu hanya pada saat ibadah zohir. Begitu keluar dari ibadah zohir, ibadahnya yang mafdo, itu tidak lagi menjadikan ibadah. Apakah ini menjadi potensi seseorang untuk keluar dari penghambaan diri kepada Allah Ta'ala, Ustadz? Karena pemahamannya tadi gitu loh. Potensi loh Ustadz yang saya maksud. Iya. Ya, bisa jadi kita sebut itu ada potensi karena gini, karena pemahaman yang tidak sempurna terhadap agama ini, yang tidak utuh, ya itu pasti punya potensi untuk ke arah ke situ. Jadi tidak menutup kemungkinan. Tapi tidak kemudian kita mengatakan orang yang punya pemahaman seperti itu langsung masuk enggak. Jadi sebagaimana tadi pertanyaan potensi. Ya, kalau bicara masalah potensi, punya potensi semua yang tidak paham terhadap agama ini dengan pemahaman yang komprehensif, yang secara keseluruhan, secara sempurna, pasti punya potensi untuk terbawa dengan pemahaman yang sesat. Apapun itu bentuknya. Tidak hanya sekedar mengerucut kepada pemahaman sufi. Ya. Baik itu terjatuh ke dalam pemahaman khawarij atau murjiah. Kenapa? Karena ketidaksempurnaan memahami agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita ingin menutup celah dan potensi pada diri kita terbawa kepada kelompok tertentu atau kelompok-kelompok yang sesat, maka tidak boleh ada istilah kata yang namanya berhenti untuk belajar. Kenapa? Karena semakin hari itu kita semakin butuh terhadap ilmu ini. Apalagi kita ini semakin umur. Kan orang Indonesia ini umumnya ya, itu semangat belajar saat di bangku sekolah. Kemudian kalimat belajar itu hanya dibatasi dengan pesantren. Setelah itu keluar usia tua sudah tidak wajib lagi belajar gitu kan. Karena mungkin sudah tidak ada yang menyuruh lagi. Itu salah sebenarnya. Nah itu salah satu penyebab nanti pemahaman kita terhadap agama ini itu kurang sempurna. Kalau kurang sempurna ada potensi. Ada potensi untuk masuk dan ikut ke kelompok mana saja. Karena sekali lagi yang namanya kelompok sesat itu bukan dilihat kepada kelompok zahir ya, tapi dilihat kepada pemahaman. Jadi, kita kuarkair mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi pemahaman kita tidak sama seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya tetap tidak akan diakui sebagai Ahlus Sunnah. Sekalipun kita tidak selalu jarang teriak Ahlus Sunnah, kalau pemahaman kita selalu kita luruskan, kemudian mendekati atau syukur-syukur sama seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekalipun tidak semuanya, maka kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu pesan Nabi di dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, saddidu wa qaribu. Saddid itu usahakan pemahaman kalian lurus, amalan kalian lurus, benar persis seperti yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau tidak bisa, bahasa ini, kalau tidak bisa 100% semuanya benar, qaribu, minimal mendekati. Yang penting kita ada usaha. Yang penting kita ada usaha. Karena itu tadi, karena kalau tidak ada usaha ke arah itu, ya, ke arah untuk menyempurnakan pemahaman, ya potensi untuk ikut ke kelompok-kelompok yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tadi ya, atau sebelum-sebelumnya itu kemungkinan besar. Karena kenapa mereka itu masuk ke situ? Kan itu kan kekeliruan memahami makna ibadah, tidak sempurna. Maka mereka masuk.
andaikan mereka punya pemahaman terhadap ibadah ini komprehensif, sempurna, maka tidak mungkin mereka masuk. Seperti kita lah sekarang ini kan, karena sudah paham apa makna ibadah. Ada tidak yang hadir di sini mau untuk melakukan hal yang sama seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, seperti orang sufi? Karena kayaknya tidak ada yang mau. Kenapa? Karena sudah paham apa itu makna ibadah. Nah, mereka itu kenapa tidak mau? Kenapa mereka terjatuh? Ya karena tidak sempurna memahami makna ibadah itu tadi. Jadi ada potensi seseorang kalau dia pemahamannya terhadap agama ini hanya ibadah itu hanya terfokus terbatas kepada yang wajib saja, di luar itu tidak, itu punya potensi untuk terbawa ke arah tadi yang ditanyakan tadi oleh Bu Mit. Seperti barakallahu fikum. Allahu a'lam. Ya Ustadz, Alhamdulillah. Artinya ini kan bagi diri, karena kalau berbincang dengan seseorang itu yang kebanyakan ya Ustadz, afwan, kembali karena pemahaman ibadah mafdo itu masih melekat Ustadz. Artinya kan sesuatu yang makruh aja kita kerjakan jika diniatkan untuk ibadah menjadi ibadah ya Ustadz. Nah, Artinya demikian gitu loh. Artinya sangat luas kata ibadah itu sendiri gitu Ustadz ya. iya. Nah, itu kan kembali kepada niatnya kita. Artinya rahmat Allah itu luar biasa. Apapun itu, tidur pun bisa menjadi ibadah. Sehingga kita rasanya kalau selesai melipat tikar sejadah, bahwa kita selesai nih ibadah kepada Allah. Artinya di luar dari itu, suka-suka gitu loh Ustadz membahasakannya. Ini kan saya membahasakannya ini bagian dari pemahamannya sekularisme. Memisahkan antara kehidupan akhirat dengan dunia itu sangat jelas dipisahkan gitu loh Ustaz. Gitu ya Ustaz. Iya, Insyaallah. iya. Masya Allah. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair. Alhamdulillah. Iya. Wa iyyakum jazakumullah khair. Allahumma amin. Baik, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pertanyaan dari jamaah dan juga jawaban dari Al Ustaz. Masih ada waktu Ustaz ya? Iya masih ada, silakan dimaksimalkan sekalipun capek ditahan. Insya Allah capeknya itu ibadah loh ya. Masya Allah. Capek kita ini ibadah ini. Ini itu di hamalan soleh. Kata ulama, capeknya seorang muslim karena beribadah itu masuk nilai ibadah dia. Jadi ada pahalanya juga menghapus dosa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ma yusibuhum dhama wala nasab wala makhmasatun fi sabilillah illa kutiba lahum bihi amalun salih." Orang yang perang di jalan Allah, tidaklah mereka haus, tidaklah mereka capek, kelaparan, kecuali capeknya mereka ditulis sebagai amalan saleh. Kenapa? Karena capeknya lahir dari amalan saleh, yaitu perang. Jadi kalau amalan saleh, catat ada pahalanya, ada juga menghapus dosa. Tapi kalau capeknya itu karena dunia, nah itu sekedar menghapus dosa dia, tidak jadi amal saleh. Contoh misalkan kita capek habis lari pagi, habis sepedaan, ya gugur dosa-dosa kita, sebagaimana hadis Nabi. Ya, dosa kita gugur, kita capek habis sepak bola, gugur dosa-dosa kita. Cuman tidak ada pahalanya, cukup menggugurkan dosa saja. Kenapa? Karena sepak bola bukan amalan saleh. Jadi sabar, kita ini capek-capek ini lagi beramal saleh, bukan sekedar sholat amalan saleh. Capeknya kita nuntut ilmu, tahan ini amalan saleh. Semakin capek itu semakin besar pahalanya. Apalagi sampai semakin patah punggungnya nanti. Wah itu, masya Allah itu. Sampai menahan kantuk Ustaz ya. Nah, gantung juga sama. Baik. Tafadhol jawab. Ini bertanya Afwan silakan. Ustaz, kalau begitu saya nambah Ustaz. Berarti Ustaz secara Masya Allah ya, ini rahmat Allah luar biasa. Pada saat kita melakukan amal soleh ya, berbentuk apapun saja, itu bagian dari diampunin dosa. Dianya tuh artinya bukan harus berdoa ya Ustadz untuk memohon ampun itu ya Ustadz. Artinya Iya, tidak dengan dah harus berdoa. istighfar gitu ya. Begitu ya Ya, Ustadz memahaminya betul, ya. betul, Masya Allah. betul. Jadi kalau ibu-ibu di rumah kerja capek nyuci, capek masak, capek nyapu, itu semakin capek, itu semakin banyak dosa-dosa yang dihapus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berarti nggak boleh ngeluh ya Ustadz ya kalau kerja rumah tangga ya Ustadz ya. Sampai sekalipun ngeluh itu gugur dosa itu karena itu penghapusan otomatis nih kata ulama. Oh begitu Ustadz, walaupun aduh capek gitu masih tetap dapat ya Ustadz. Iya, tetap dapat karena itu bukan amalan soleh, itu sekedar capek aja, itu ibarat musibah. Sekalipun ngeluh. Kalau dia
nanti malah tambah sabar, jadi sabarnya itu jadi amalan soleh nanti malahan. Jadi kalau dia ngeluh, tidak ada sabar, misalkan ngeluh, tetap itu akan menghapus dosa-dosa dia. Karena itu penghapus otomatis. Sama seperti ada pahala-pahala otomatis. Kita ikhlas atau tidak tetap dapat pahala. Nah itu semua dari dalil, dari mempelajari makna ibadah. Kata Nabi di dalam ini pahala otomatis ya. Kata ulama pahala otomatis itu tidak dibutuhkan keikhlasan. Yaitu Nabi SAW pernah jalan di Madinah melihat ada seorang ibu-ibu yang punya pohon korma. Dan Nabi, siapa yang tanam pohon korma ini? Apakah orang Muslim atau orang kafir? Kata ibu ini orang Muslim. Nabi langsung mengatakan seperti ini. Ma min muslimin yaghsilu sugarasan aw yazra'u zar'an faya'kulu minhu at-tayru wal insan wal bahimatu illa kanat lahu bihi sadaqah. Ibu, kata Nabi, tidak ada seorang muslim, syaratnya muslim, yang menanam sebuah tanaman. Kemudian ada hewan yang makan, burung yang makan, sampai manusia yang makan, setiap makhluk yang makan, mau makan daunnya, mau makan kulitnya, mau makan buahnya, itu akan jadi sedekah bagi dia. Itu siapa saja, itu mutlak, sekalipun dia menanam, tidak ada keikhlasan untuk dapat pahala anda. Itu secara otomatis. Ini keutamaan bagi para petani. Ibu-ibu di rumahnya yang ada halaman, ya, yang tanam pohon mangga, misalkan dimakan kelelawar, ya, itu langsung jadi pahala ya. Yang punya tidur, ya, ini buah mangga aja dimakan kelelawar, jadi sedekah bagi jadi pahala. Ada yang nyuri, jadi pahala bagi dia. Sampai sekalipun dia kejar pencuri itu, jadi pahala sudah bagi dia. Kenapa? Karena otomatis, ya. Cuman syaratnya bukan pemiliknya, yang nanam, ya, yang nanam. Siapa yang nanam, sekalipun bukan pemiliknya. Misalkan Bu Meti nyuruh tetangganya nanamin mangga di depan rumahnya. Bu Meti yang punya, ya, pohonnya. Tapi yang tanam tetangganya, disuruh sama Bu Meti. Yang nanti ngalir ke tetangganya itu pahalanya, bukan ke Bu Meti. Karena Nabi mensyaratkan yang nanam, bukan yang memiliki. Masya Allah, mesti begitu ya Ustaz. Harusnya nanam Iya. sendiri ya. Bukan Iya, yang harus nanam punya. sendiri. Iya. Kalau gitu harus nanam sendiri, nggak boleh nyuruh orang sepertinya. Tanam cabai, tanam sendiri, padi tanam sendiri. Ini tiap hari kita ini makan nasi kan. Siapa yang nanam itu? Yang nanam padi itu yang menjatuhkan ke sawah. Subhanallah. Ya, makanya rugi kalau orang sampai hari kiamat tidak masuk surga itu, waliyadzubillah. Ya. Karena peluang masuk surga banyak sekali, amalan soleh banyak sekali. Tinggal pemahaman kita terhadap amalan soleh ini seperti apa, ibadah ini seperti apa. Nah. Ya, silakan. Saya ada waktu, insyaallah. Ustadz mau tanya, itu yang tadi kan menggugurkan dosa ya Ustadz. Kalau Iya. untuk mendapatkan pahalanya bagaimana Ustadz? Gimana? Dengan keperlakuan tadi, misalnya nanam pohon, terus pergi jalan pagi, naik sepeda, untuk mendapatkan pahalanya bagaimana tuh Ustadz? Tidak, nanam pohon itu dia dapat pahala kalau nanam pohon. Oh, Pahala dapat dia pahala dididik. itu. Iya, itu pahala otomatis. Yang kalau misalnya kayak mubah itu Kalau- yang kayak naik sepeda, terus Kalau capek, iya capek aja, untuk bukan naik mendapatkan sepedanya ya. pahalanya. Oh iya, bukan naik sepedanya. Bukan Kalau naik untuk sepedanya, capek. mendapatkan pahalanya gimana? Itu kan tadi menggugurkan dosa. Ya. Ya itu nanti kembali ke niat dia. Kalau misalkan kita ini niatnya dari sebelum naik sepeda, saya mau naik sepeda, niatnya supaya sehat, supaya nanti kuat qiyamul lail misalkan kan. Itu berarti pahala niatnya itu dia. Itu jadi amalan soleh ininya nanti bersepedanya. Tapi kalau tidak ada niat itu, sekedar nanti habis sepeda atau habis sepak bola, dia tiba-tiba capek, ya, maka capeknya itu, kata Nabi, itu akan menggugurkan dosa-dosa dia. Dosa-dosa kecil dia gugur ya. Kalau ternyata dosa kecil dia, kata ulama, tidak ada, saat dia merasakan capek itu, maka dosa besarnya dikurangi. Kalau ternyata dosa besarnya tidak ada, maka derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, alias diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tapi kalau naik sepeda kok tidak capek, berarti gugur karena syaratnya capek.
bukan karena naik sepedanya gugur dosa-dosanya, enggak. Makanya kalau mau naik sepeda ya jangan minum madu supaya kuat ya. Biarin aja capek-capek. Biar nanti semakin besar dosanya gugur. Subhanallah. Nah, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz, dapat ilmu iya, baru. Masya iya, Allah. masya Allah, alhamdulillah. Tapi jangan naik sepeda terus ya, nanti lupa sholat. Nggak bisa Ustadz. Jadi Ustadz capek lelah berarti itu iya Hah? ternyata baru paham ya Ustadz, artinya kan kita mau jangan sana nanti capek gitu. Padahal capek itu menggugurkan dosa ya Ustadz. Masya Iya, Allah. menggugurkan dosa. Masya Menggugurkan dosa. Allah. Itu Ya musibah itu. Kita Allah. futur, kita sedih, itu menggugurkan dosa. Sedihnya seorang muslim gugur dosanya. Sedih takut tidak ada yang dimakan esok hari, gugur dosanya. Sedih takut tidak berhasil operasinya, gugur dosanya. Khawatir, ya, khawatiran masa depan menggugurkan dosa. Karena semua musibah, sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia. Sampai kata ulama itu capeknya dia habis bermaksiat, itu gugur dosanya. Orang bermaksiat, capek, maka gugur dosanya. Karena capek karena maksiat itu ya maksiat, tapi capek dari berbuat maksiat itu bukan maksiat. Orang Begitu, mencuri misalkan. begitu Iyalah. pemahamannya Ustadz. Iya kata ulama, bukan kata saya. Berarti seluruh yang namanya capek itu menggugurkan dosa. Begitu Ustadz. Iya, seluruh. Yang penting syaratnya dia muslim. Oh iyalah, pasti muslim insya Allah. Iya. Iya. Ada orang yang misalkan apa namanya, dia mencuri akhirnya dikejar sama sama apa orang kampung, capek kan lari habis mencuri. Ya capeknya itu maksiat enggak, bukan maksiat itu capek. Mencurinya itu ya maksiat, tapi capeknya dia lari untuk menghindar supaya tidak kekejar itu bukan maksiat. Sehingga ketika dia lari kemudian kata ulama dia capek dari hasil dia lari, itu gugur dosa-dosanya. Sebagiannya ya dosa-dosa dia habis nyuri itu digugurin dengan dia berlari. Nah, ini kan salah satu gambaran betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan penghapus dosa itu banyak sebenarnya di dunia. Nah, cuman karena keterbatasan kita terhadap pemahaman agama yang terlalu sempit, sehingga bosan kita dengan agama ini karena tidak sempurna cara kita memahaminya. Kita semakin sempurna memahami agama ini, insya Allah kita akan semakin semangat untuk berpegang teguh dengan agama. Jadi kita tidak bosan beribadah. Ya, jalan satu-satunya dengan belajar itu tadi. Insya Allah. Ya Allah alam bisawab. Insya Allah. Mungkin Ustadz sebelum ditutup Ustadz, Ya, karena mau ini lagi Ustadz tadi mau menanya lagi tentang istinkaf tadi sama istikbar. Itu berarti kalau apa istinkaf itu apa namanya istiqbal itu lebih lebih tingkatan lebih atas lagi Ustaz ya. Maksudnya kan tadi kan khusus katanya Ustaz ya. Istiqbal itu maknanya khusus sedangkan istinkaf itu umum. Istiqbal itu berarti lebih parah lagi Ustaz, di puncaknya dari istinkaf tadi Ustaz maksudnya. bukan istingkaf itu Atau malah bagaimana? lebih parah. Kalau mau kembali ke Ustaz ya. Iya, beda beda halnya dengan ini, dengan yang kita bahas seperti Jibril masuk malaikat. Jibril levelnya lebih. Jibril pasti malaikat. Malaikat belum tentu Jibril, kan? Kalau berarti Jibril di atasnya. Kalau ini beda dia, dibalik ke bawah, ya, dibalik ke bawah. Jadi eh, istikbar itu belum tentu istingkaf. Afwan, istikbar itu pasti istingkaf. Eh, kok salah sedikit. Jadi istingkaf itu maknanya apa? Dia tidak mau melaksanakan sebuah perintah dengan apa? Dibarengi dengan niat punya sifat bahwa dia melihat ibadah itu, perintah itu tidak ada artinya, tidak ada nilainya, tidak ada makna, tidak ada manfaatnya. Itu namanya istingkaf. Tapi kalau orang itu sekedar dia tidak mau beramal, tidak mau melaksanakan perintah tanpa ada niat meremehkan perintah, itu namanya kibir, sombong. Ya, kibir dia. Jadi gimana itu ini? Nah, kibir ini belum tentu istingkaf. Kalau istingkaf pasti kibir. Ya, ya kalau sekedar istilah itu tidak apa, tidak ada masalah. Mau yang penting seperti itu. Oh, nah, Ustaz, berarti kalau istiqbar itu tadi tidak ada niat
untuk apa namanya masih menganggap ibadah itu masih ada apa namanya masih ada Iya, nilai enggak. ya. Betul. Cuma Iya. cuma cuma nggak mau aja gitu, nggak mau aja Cuma gitu enggak ya. mau saja. Mau saja ya. Istikbar. Kalau istingkap lebih parah. Nah, Karena ada tambahan makna dia. Istikbar. Nah. berarti kalau iblis itu Ustaz disebutnya apa dia istikbar juga Ustaz. Apa dia kalau nggak salah anak istikbar Ustaz ya. Kalau iblis itu apa namanya? Itu Dia karena kalau sombong. Apa beda lagi Ustaz istilahnya? iya, memang dalam Al-Quran itu kalau iblis tidak pernah ada ininya. Dia menggunakan kata istikbar saja dalam Al-Quran. Oh, nah, Iblis. Iya. Nah, dia menolak. Kemudian dia menganggap, kan karena dia bersumpah, "Wa bi'izzatika." Dia mengaku bahwa Allah itu aziz maha perkasa. Cuma dia nolak untuk ini. Jadi kemungkinan Allahu a'lam karena bahasa Al-Quran seperti itu. Kemungkinan dia mengakui bahwa itu ada manfaatnya, tapi kibernya itu kan. Intinya dia menolak aja gitu. Karena melihat dia lebih mulia daripada Adam alaihissalam. nah Ustaz, jazakallah khairan Nah, wa barakallahu. wa iyyakum jazakumullah khairan. Pak Ustadz, Waktunya sudah habis. Oh, taib. nanya Nah, dong sedikit. Assalamualaikum iya. Fadal, Pak Fadal. Ustadz. Berarti Waalaikumsalam. istikaf itu dan istighfar itu ada di hati ya Pak? Dia rasanya enggan tuh kan di hati ya? Begitukah? Kibr itu ada di hati. Nah, kemudian aplikasinya nanti di amal zahir. Contoh misalkan Rasulullah pernah melihat seorang sahabat itu pakai celana atau pakai sarung itu sampai ke bawah mata kaki. Akhirnya dipegang pundaknya oleh Nabi dari belakang. Ya. Kemudian kata Nabi, angkat kainmu. Kemudian diangkat lagi sampai setengah betis. Nah, ini tempatnya maksimalnya kata Nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan orang yang mengulurkan kainnya sampai ke bawah mata kaki laki-laki, fa innahu minal khuyala. Itu bagian daripada kesombongan. Tanpa melihat isi hatinya. Jadi perintah itu kalau orang sudah tidak mau melakukan yang sifatnya wajib, itu sudah cukup disebut kesombongan. Kenapa? Karena ketika dia melihat tidak mau melaksanakan perintah itu sudah ada indikasi besar kuat bahwa hatinya juga enggan. Jadi seperti itu. Makanya cukup Nabi mengatakan orang yang mengulurkan celananya ke bawah mata kaki itu sudah bagian daripada kesombongan. Fa innahu minal makhilah kata Nabi. Itu bagian daripada kesombongan. Sekalipun dia mengatakan saya tidak sombong. Nabi mengatakan sudah sombong. Seperti Oh ya, berarti itu cerminan dari hati yang ada yang di hati ya, tercermin betul. kepada. Nah, baik Ya. Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama itu. Jazakallah khairan. Taib, Baik, Ustaz. kabulkan. Nah, Tadi pertanyaan yang terakhir Ustaz ya dari jemaah yang bertanya, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Sebelum diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas keluangan waktu, ilmu, faidah dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Aiman. Semoga Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakallah Ustaz, barakallahu. Wa iyyakum amin. Allahumma amin. Wa iyyakum jazakumullah Jazakallah khairan. khair Abu Arkan. Waalaikumsalam. Apalagi